Halo teman-teman sahabat pejuang keadilan dimanapun kalian berada. Salam sehat, salam sejahtera, salam keadilan ya. Mari kita terus suarakan dengan lantang dan keras ya. eh, Ketidakadilan kasus hukum yang terjadi di Indonesia ini. Supaya kasus-kasus seperti Jessica ini tidak terulang lagi ya. Karena dengan banyaknya bukti digital yang memegang peranan penting sekarang ini, kita patut suarakan ya rekayasa-rekayasa terhadap bukti digital ini ya, supaya tidak gampang dimanipulasi oleh oknum-oknum polisi ya untuk memenjarakan rakyat-rakyat Indonesia. Oke, sahabat-sahabat sekalian, pada video kali ini saya akan membahas sedikit tentang komentar-komentar dan pertanyaan-pertanyaan yang muncul ya dari teman-teman sekalian. Jadi karena saya ini sering mengupload video tentang kasus Jessica ini, banyak sekali orang-orang di sekitar teman-teman yang bertanya ya. Dan itu juga ditanyakan oleh ini ya netizen di kolom komentar teman-teman sekalian. Ada yang bertanya ya. Terus kalau pertanyaannya begini ya, lantas karena menurutmu ini bukan kasus, apa namanya, bukan Jessica pelakunya, terus siapa yang membunuh Mirna? Gitu loh pertanyaannya teman-teman. Banyak teman-teman di sini dan, ada beberapa di kolom komentar kayak yang bertanya seperti itu ya. Dari dulu pertanyaan ini muncul, kalau memang Jessica bukan pembunuhnya, lantas siapa gitu ya? Itu pertanyaannya. Dan saya selalu menjawab begini, coba pertanyaannya nggak usah ini ya, nggak usah siapa sih pembunuhnya. Kita bertanya apakah benar ini kasus pembunuhan gitu ya. Apakah ini kasus pembunuhan murni ataukah ini hanya kasus kematian biasa ya yang bisa terjadi kepada siapapun ya. Dan banyak sekali kasus kematian yang terjadi di seluruh dunia ini ya. Nah, itu kita ubah menjadi seperti itu pertanyaannya. Kenapa harus menjadi kasus pembunuhan? Gitu ya. Kalau dilihat dari perjalanan kasusnya, kasus ini kalau dibilang pembunuhan, maka polisi itu mempunyai prosedur ya. Begitu ada insting ini ada kasus pembunuhan, maka dia akan langsung menerjunkan tim eh ini ya, forensik, dokter forensik untuk memeriksa, mengautopsi ya, apa namanya, korban yang dibunuh atau yang meninggal ini. Tapi pada kasus Jessica ini kita lihat kenyataan bahwasanya tidak ada autopsi ya terhadap, si Mirna ya. Jadi terhadap ini yang diduga korban ini yang meninggal, tidak ada autopsi sama sekali. Dan ini satu-satunya kasus yang diduga atau dinyatakan pembunuhan yang tidak pakai otopsi ya, tidak pakai otopsi sama sekali dan itu sangat janggal ya, satu-satunya kasus di Indonesia bahkan di dunia ya, no otopsi. Sehingga ini patut dicurigai ya, kenapa ini dipaksakan pembunuhan. Sedangkan kalau kita lihat di kasus-kasus lainnya, begitu ada indikasi pembunuhan, maka langsung diterjunkan dokter forensik untuk melakukan otopsi. Bahkan kalau yang meninggal sudah dikubur pun, dokter akan melakukan penggalian kubur ya untuk diotopsi. Tapi pada kasus Jessica ini, mayatnya sekalipun masih ada, dia tidak mau melakukan otopsi ya oleh pihak kepolisian ini. Sehingga ini patut dicurigai ya, ada apa?
Ini kepolisian ini sangat-sangat aneh ya, sangat pertama kali dan satu-satunya kasus pembunuhan di Indonesia dan di seluruh dunia yang tidak menggunakan otopsi untuk menyatakan bahwa itu adalah pembunuhan. Ya, hanya berdasarkan asumsi ya, asumsi dan keyakinan. Sungguh sesat ya, sangat sesat kasus ini. Selain no otopsi, tidak ada otopsi. Kedua, bukti CCTV yang menjadi bukti utama, yang menjadi acuan dari semua saksi ahli itu sudah nyata-nyata direkayasa dan tidak bisa dibantah ya. Itu sesuai dengan pernyataan apa yang disampaikan dan ditunjukkan oleh saksi ahli digital forensik Bapak Rismon Hasyolan Sianipar ya. Tidak terbukti tidak terbukti pembunuhan melalui otopsi. Kedua, sudah nyata-nyata bukti CCTV-nya rekayasa, tapi mereka kekeh tetap menyatakan ini kasus pembunuhan ya. Sungguh sesat pengadilan ini. Sungguh sesat ya. Sangat-sangat sesat. Semoga tidak ada lagi kasus seperti ini ya, teman-teman. Jadi buat teman-teman sekali yang bertanya, siapa pembunuhnya? Kalau bukan Jessica, siapa pembunuh dari Mirna? Coba kalian ubah pertanyaannya ya. Apakah ini benar pembunuhan ataukah mati? Ini ya, mati kejadian kematian yang biasa terjadi gitu loh. Ya, jadi itu pertanyaan yang wajar daripada harus memaksakan menjadi siapa pembunuh yang sebenarnya kalau bukan Jessica. Ya itu pertanyaan yang eh, kurang tepat karena sudah jelas tidak ada otopsi, CCTV rekayasa, dan mereka tidak bisa membantah kalau CCTV tersebut rekayasa karena mereka tunjukkan sendiri buktinya di BAP ya. Bukti mereka melakukan rekayasa itu sudah jelas terpampang di BAP yang dibuat. Oke, teman-teman sahabat pejuang keadilan, mari kita suarakan terus ya ketidakadilan yang terjadi di kasus Jessica ini. Semoga dia mendapatkan keadilan ya, pembersihan nama baik melalui peninjauan kembali ya kasusnya ini. Oke, salam keadilan, sampai jumpa pada video selanjutnya.